Assalamualaikum. Dikabarkan oleh The Athletic bahwa Manchester United telah mengamankan Christian Orozco. Pemain Kolombia berusia 17 tahun ini akan didatangkan dari Fortaleza. Kesepakatan sudah diraih ya, tapi diresmikannya akan baru tahun depan karena sang pemain masih berusia 17 tahun dan baru bisa diresmikan ketika dia ini berusia 18 tahun. Jadi baru musim panas tahun depan. Tapi menurut gue ini kabar yang menarik ya. Ini kabar yang bagus bahwa Manchester United mendapatkan potensi yang besar, potensi yang luar biasa, potensi yang menurut gua kalau bisa diproses, kalau bisa dikembangkan lagi, ini akan bisa sangat luar biasa. Sebelumnya gua ingin ke sebuah pendapat dulu dari Stephen Railston, jurnalis Manchester Evening News ya. Manchester United ini sudah mengidentifikasi Orozco sebagai seorang talenta muda yang sangat baik ya, dengan potensi untuk bisa berprogres masuk ke tim utama. Walaupun demikian, Orozco masih belum bisa melengkapi kedatangannya di Old Trafford sampai dia berusia 18 tahun. Jadi dia akan terus bermain dengan Fortaleza sampai dengan transfernya bisa dilakukan di bulan Juli tahun depan. Pendekatan ini telah dilakukan dengan hal yang sama dilakukan oleh Diego Leon ya di bulan Januari. Manchester United pada saat itu memiliki kesepakatan terkait dengan biayanya, termasuk juga dengan Aarons ya. Lalu Diego Leon ini akhirnya bisa datang ke Manchester United, tapi sebelumnya dia terus bermain di Paraguay. Sekou Kone pun juga seperti itu ketika didatangkan dari Mali. Dia juga diamati bahkan dari bulan November tahun 2023 ya di Piala Dunia U17. Dan pada saat itu memang Manchester United ini atau staff Manchester United mengamati sang pemain dan memutuskan oke, datangkan pemain ini ke Old Trafford. Bagaimana dengan Orozco? Ya, tidak mudah menurut gue untuk bisa mengetahui atau mendapatkan data-data dari Orozco ya. Menurut gue dari internet tentu saja. Tapi dari Transfermarkt diinformasikan bahwa pemain ini posisi utamanya adalah gelandang bertahan dan bisa juga bermain sebagai gelandang tengah. Lalu ya dia bermain di Fortaleza. Nah, yang menarik juga dia ini dari SofaScore ya. Sebentar. Christian Orozco ya. Bahkan dari WhoScore pun gue juga tidak bisa menemukan sang pemain ini benar-benar sangat luar biasa. Dikabarkan Christopher Vivel ini yang memegang kendali ataupun juga pertimbangan utama, masukan juga ya sebagai salah satu tokoh yang ataupun nama yang sangat berpengaruh di transfer Manchester United, yang merekomendasikan Christian Orozco yang sudah membela kejuaraan U17 nih di Amerika Selatan bersama dengan tim Kolombia U17. Gelandang ini juga menjabat sebagai kapten. Dan tadi gue katakan ya bahwa memang talenta ini talenta yang menarik. Gue akan sambil share juga, ada sekitar 2,5 menit nih gue ambil dari akun Scouten Football ya, permainan dari Orozco, yang menurut gue Christian Orozco ini Manchester United di sistem permainan dari Ruben Amorim memang membutuhkan gelandang tengah yang mobile, gelandang tengah yang kuat dalam perebutan bola, dalam duel, dalam tackling, tapi juga memiliki visi bermain yang bagus. Dan ini dimulai dari bagaimana dia bisa menghubungkan lini belakang, lini tengah, dan juga tentu saja lini depan. Dan ini adalah cuplikannya Orozco bermain bersama dengan tim nasional Kolombia menghadapi Venezuela. Bagaimana dia, ya lihat bagaimana cara dia mengambil bola, dia menghadang. Menurut gue ini merupakan hal yang bagus. Lalu bagaimana dia mengatur dan juga mengatur permainan, mengatur kontrol juga dari ritme. Dia menjadi sumber menurut gue ya kreativitas utamanya di lini tengah. Umpannya juga luar biasa dari pemain ini.
Dia tidak takut untuk mengambil positioning dia, mencari ruang kosong, menurut gue juga bagus. Bola-bola directnya menurut gue juga memiliki potensi di sana. Memang masih belum semuanya berhasil karena dia masih berusia 17 tahun, masih ada banyak hal yang harus diperbaiki tentu saja. Tapi bagaimana dari pergerakannya, dari positioning dia, bagaimana dia percaya diri dalam dengan bola, menurut gue ini hal yang bagus. Membaca juga aliran bola dari lawan, menurut gue ini juga bagus ya. Tapi jangan lupa sekali lagi, ini masih dalam level sesama pemain U17 gitu ya. Tapi tentu saja ketika menghadapi pemain-pemain yang lebih senior, ada hal yang berbeda. Tapi sekali lagi, bagaimana katakanlah bahan baku, ini sudah sangat luar biasa menurut gue. Dari pemain muda tim nasional Kolombia ini, timing dia dalam mengambil bola, timing dia juga dalam membaca situasi sekali lagi. Tapi yang menarik memang seperti diinformasikan sebelumnya, posisi dia lebih banyak sebagai gelandang bertahan. Jadi memang kemampuan atau atribut sebagai gelandang bertahan ini dalam kemampuan defensif ya, yang masih terlalu kelihatan dari cuplikan sekitar 2 menit setengah ini. Sementara menurut gua dalam situasi formasi 3 back, 4 gelandang, 2 gelandang tengah, selain menurut gua ya kemampuan bertahan, bagaimana juga kemampuan untuk ikut dalam menyusun serangan, dalam build up serangan, ini juga penting. Dan menurut gua ini yang harus mungkin dikembangkan untuk pemain muda ini. Tapi kalau dari visi dia bermain, misalnya bagaimana dia melepaskan umpan, dia melihat rekannya di atas lapangan yang bebas ya, menurut gua sudah terlihat bahwa dia memiliki potensi besar di sana. Nah, ya ini bisa dilihat bagaimana dia juga menerima umpan. Rasa percaya diri dari pemain ini menurut gua luar biasa. Ini salah satu mungkin kekuatan ya. Dan yang menarik adalah ketika menyebutkan rasa percaya diri, di Manchester United sering sekali pemain itu kesulitan, pemain itu akhirnya menemui kebuntuan karena tidak tahan terhadap tekanan. Dan tekanan ini bukannya beralih menjadi motivasi, tapi justru menjelma menjadi sebuah beban besar. Dan untuk pemain muda berusia 17 atau nanti ketika hadir di Manchester United berusia 18, menurut gua selain butuh waktu untuk berkembang, support juga, tapi bagaimana proteksi, perlindungan, ini juga penting. Dan ini harus betul-betul disadari oleh manajemen Manchester United serta coach ataupun tim kepelatihan dari Manchester United. Tentu saja besar kemungkinan Cristiano Orosconi ketika masuk ke Old Trafford nantinya ke Carrington tidak akan langsung berintegrasi dengan tim utama dari Manchester United. Sangat mungkin dia akan dimulai dulu dari tim muda, lalu ya untuk pematangan, untuk adaptasi. Dan kalau memang dia bisa melakukan hal tersebut ya, proses adaptasi, pengenalan dengan baik, menurut gue jalan untuk menuju ke tim utama ini pasti akan terbuka lebar. Tapi jangan lupa ekspektasi harus dijaga betul, ekspektasi harus diatur. Pemain ini bukan pemain yang ketika datang bisa diharapkan untuk merubah segala keadaan di atas lapangan apapun situasinya di musim panas tahun depan. Menurut gue tidak demikian. Dia butuh yang namanya support, butuh namanya pengertian juga mungkin ya dari fans. Gue juga melihat sama seperti Diego Leon, ada kemungkinan dia akan dilibatkan di tour pre-season, di mana ini juga merupakan hal yang bagus ya bagi pemain ini untuk bisa beradaptasi dengan klub utamanya, untuk mengetahui seberapa besar klub Manchester United, sehingga besar kemungkinan menurut gue Cristiano Orosconi juga akan dilibatkan di tour pre-season Manchester United untuk periode musim depan. Tapi secara keseluruhan ini merupakan kabar bagus, ini merupakan talenta yang luar biasa, tapi ini masih belum selesai, masih ada perjalanan yang juga tidak kalah pentingnya, yaitu adalah bagaimana pemain ini dikembangkan untuk bisa lebih besar lagi. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.